Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Udut Sekjon. Oke, kali ini gua masih membahas tentang tembakau hijau gayo yang saat ini masih tren juga di kalangan pecinta tembakau Nusantara. Kenapa gua masih mengulas tentang tembakau hijau gayo atau tembakau khas dari tanah Nanggro, Aceh, Darussalam, Serambi, Mekah. Jadi di sini gua akan mengulas tentang sebuah bisnis atau sebuah usaha tembakau yang masih, kalau dalam bahasa rating trending, kalau gue masih melihat tembakau hijau gayo itu masih di urutan 1, 2, 3, 1, 2, 3 lah, seperti itu. Walaupun masih banyak tembakau di Nusantara itu banyak banget yang sangat banyak sekali tentang tembakau di Nusantara. Saking banyaknya, sejak dulu tanah Nusantara selalu dijadikan suatu tujuan dari negara-negara di Eropa. Jadi kita harus bangga, John, karena tanah Nusantara adalah tanah yang sangat subur atau surganya dunia. Semua ada di Indonesia. Jadi kali ini gue akan membahas sedikit sebuah bisnis yang sangat menjanjikan, yaitu sebuah bisnis atau usaha tembakau. Karena menurut gue tembakau adalah sebuah komoditi manusia di Nusantara, bahkan di dunia. Setelah emas, tembakau kemungkinan adalah nomor 2. Bayangkan saja, tembakau kita adalah cukai yang paling besar. Untuk negara. Kenapa gue bilang bisnis tembakau saat ini menjanjikan atau keuntungannya ya lumayan untuk pemasukan sehari-hari, apalagi di saat-saat seperti ini. Ketika semua orang membutuhkan omset atau membutuhkan pemasukan untuk kesehari-harian, untuk tambahan keluarga, kenapa gue bilang bisnis tembakau masih menjanjikan? Kita melihat ratingnya saja, atau khususnya di Jogja sendiri, di marketplace pun banyak banget yang menjual tembakau berbagai macam jenis, dari yang sudah ada cukainya bahkan sampai yang belum. Bahkan ada yang berani membuat rokok yang sudah jadi tanpa cukai. Sebenarnya kalau dilihat dari undang-undang yang ada,
cuman saya nggak begitu paham, takut salah. Itu pun ngeri-ngeri juga sih kalau kita membuat sebuah produk melinting dengan alat linting dan membuat label. Itu bahaya, John. Bahaya ketika nantinya setelah COVID selesai akan terkena undang-undang. Kenapa gue bilang bisnis tembakau masih menjanjikan? Gue akan mengambil contoh adalah tembakau hijau gayo ini. Tembakau hijau gayo ini masih menjadi primadona di kalangan pecinta tembakau, khususnya anak muda. Sebenarnya mereka awal-awal beberapa tahun yang lalu atau semakin gencar itu setelah ada COVID, pandemi corona ini, banyak orang penasaran dengan hijau gayo ini. Penasaran karena tembakaunya hijau dan penasaran karena mungkin kalian sudah tahu aroma. Kalau menurut gua sih bisnis ini memang menjanjikan dengan modal sedikit dan keuntungan banyak. Kenapa keuntungan banyak? Gua ambil contoh. Modal 600.000. Kita ambil contoh, kita punya modal 600.000. Kemungkinan kita bisa mendapatkan tembakau hijau gayo 2 kilo. Dari modal 600.000 kita bisa mendapatkan membeli tembakau hijau gayo. Dan kita kemas dengan kemasan seperti ini, 30 gram atau 25 gram. Dan untuk harga jualnya pun bervariasi. Ketika gua melihat beberapa penjual di marketplace, dari harga 15.000, 20.000. Bahkan ketika awal-awal sekitar bulan Februari, gua sempat menjual 25 gram ini dengan harga 25.000. 25.000 ini gue jual dengan 25 gram dan gratis 1 papir. Kan lumayan, John. 25.000. 1 kilo itu kalau gua ngitung kemarin sekitar, kalau gua bikin sekitar 25 gram itu antara 40 biji seperti ini. 25 gram 40 biji. Dan kalian kalikan sendiri, 25.000 kali 40. Lumayan kan, John? Tapi sebuah bisnis, teman pernah mengatakan, bro, bisnis itu kejam. Sebenarnya bukan kejam, tinggal tergantung kita bagaimana untuk tetap eksis atau tetap konsisten dengan bisnis kita. Yang lain bisa menjual murah, yang lain bisa menjual mahal. Yang penting kita konsisten dengan produk kita. Kalau gua sendiri masih menjual dengan harga 20.000. Yang kemarin 25.000 masih gua jual sekitar 20.000. Dan alhamdulillah 5 kilo gua nggak sampai 1 minggu. Cuman jadi John, bisnis tembakau sejak dahulu kala sampai besok atau sampai kapanpun tetap menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan.
tembakau, walaupun banyak tembakau, jenis tembakau di Indonesia itu banyak banget. Setiap daerah memiliki tembakau masing-masing. So, kenapa kita tidak mencoba untuk bisnis ini, atau mencoba untuk menjual produk-produk petani langsung? Tembakau Nusantara yang tidak ada tandingannya dimanapun selain di Nusantara. Jadi begini John, kita nggak usah khawatir atau kita nggak usah takut nggak punya modal. Kita nggak perlu terlalu banyak modal. Untuk pertama mencobanya itu, istilahnya tren sekarang adalah dropship atau menjadi reseller. Syukur-syukur kita menjualkan produk teman. Cuman satu, kita harus jujur. Ya, ketika barang habis, duit kita store atau beli putus. Kita juga harus melihat mana teman yang jujur, mana teman yang nggak jujur. Kalau masalah itu ya, kita sebagai teman pun membantu perekonomian teman sendiri. Cuman kadang ada teman juga yang menghancurkan kita. Menghancurkan dalam artian kita kasih produk kita, dia menjualkan tapi duit nggak ada. Akhirnya kita jadi debt collector, nagih. Istilahnya orang Jawa, nulung tur kepentung. Jadi buat teman-teman yang mau usaha, yang mau membuka usaha, peluang usaha dari online atau membuka warung, tetap berusaha, jangan menyerah. Karena gue yakin tembakau adalah sebuah komoditi yang tiap hari atau setiap hari kita berhudut pasti dibeli orang. Yang penting kita menjaga kualitas saja, menjaga. Kalau memang enak kita bilang enak, kalau kita memang tembakonya ini agak nggak enak, kita ngomong nggak enak. Jadi jangan ngecewain lah, jangan ngecewain pelanggan, karena namanya usaha, kita tetap menjaga kualitas. Dan yang jelas sabar. Oke, gitu aja John ulasan dari gua, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga kalian tetap semangat dalam keadaan seperti ini, diberi banyak rezeki, dilancarkan usahanya, dan jangan lupa subscribe dan like, pencet tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video dari channel Utut Cek John. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.